Baik, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada adik sekalian, kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu mengenai pengolahan citra digital, permasalahan dan aplikasinya. Kalau sebelumnya di teknologi informasi kita membahas mengenai data-data peta, ya, data spasial, kemudian data voice atau sound atau suara. Nah, di kali ini kita akan membahas atau belajar mengenai teknologi informasi yang terkait dengan image atau gambar. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa sumber data sendiri itu ada terkait dengan teks, ada yang terkait dengan gambar, ada yang terkait dengan video, dan ada yang terkait dengan audio. Ya. Nah, kalau kita perhatikan bahwa yang sering kita pelajari di dalam dunia data yaitu masalah data teks. Ya, data teks nanti masuknya ke dalam aplikasi-aplikasi sistem informasi ya, dan itu biasanya kita pelajari di ilmu basis data. Nah, kemudian data yang lain, contohnya yang paling banyak juga yang diambil yaitu mengenai gambar dan video. Ya, kalau yang gambar itu adalah satu gambar still ya, atau satu gambar saja yang disajikan, tapi kalau video itu banyak gambar yang disajikan. Dan pembahasan mengenai gambar dan video itu juga sudah banyak juga. Kemudian berikutnya adalah audio. Di dalamnya bisa musik ataupun suara atau voice. Nah, masing-masing itu kan punya teknologi informasinya ya. Teknologi informasinya kalau teks ya misalnya adalah software aplikasi ya. Sedangkan teknologi informasi mengenai gambar ya dan video itu biasanya adalah teknologinya selain PC adalah kamera. Ya, kamera ya, baik itu kamera foto ataupun kamera video ya. Itu alatnya ya itu ya. Kemudian kalau audio ya mikrofon, speaker ya. Nah, gabungan antara teks, gambar, video, dan audio itu seringkali disebut sebagai dengan multimedia. Digunakan pada hiburan atau website. Kemudian teknologi perkembangan mengenai data ya. Data sendiri itu kan kalau yang dulu itu kita mungkin mengenal istilah SMS, kemudian MMS. Nah, sekarang sudah beralih ke chatting online ya, chatting melalui media sosial seperti halnya WhatsApp ataupun Telegram ataupun yang lain. Teknologi pertukaran data. Ya, kalau data atau teks sendiri ya aplikasi, nanti aplikasinya berbasis apa dulu nantinya ya, apakah berbasis web saja ataupun nanti berbasis mobile. Kemudian pengolahan citra sendiri itu merupakan bidang yang bersifat multidisiplin. Ya. Jadi di dalamnya itu terdiri dari banyak aspek, ya. Tidak bisa dimiliki oleh orang TI saja. Ya. Tapi di dalamnya itu bisa ada orang fisika ya, yang menangani masalah optiknya,
nuklirnya ataupun gelombangnya. Lalu juga orang elektronika, ya itu terkait dengan device-nya ya, itu kan butuh orang elektronika dan komputer. Ya. Kemudian pengolahannya itu kita bisa memanggil orang matematika, ya, orang matematika sains, ya, itu yang nanti mengolah data yang sudah disediakan. Kemudian orang seni dan fotografi ya. Nah, pada pembahasan teknik pengolahan citra digital itu pasti menggunakan komputer ya. Karena gambar sendiri itu diolah secara elektronik ya. Kemampuan alat yang bisa memproduksi itu adalah komputer. Lalu berikutnya adalah pengertian citra. Citra itu adalah gambar ya. Yaitu suatu representasi, kemiripan atau imitasi atau tiruan dari suatu objek atau benda. Itu adalah citra. Foto Anda mewakili entitas diri Anda sendiri di depan kamera. Foto sinar X mewakili keadaan bagian tubuh seseorang. Jadi citra sendiri itu adalah representasi dari tiruan dari suatu objek. Kalau objeknya itu berupa manusia, ya berarti dia foto manusia atau tiruan dari representasinya. Bukan wujud fisiknya, tapi representasi dari suatu objek. Ya, tadi adalah orang. Ya. Dia bisa mewakili gambar itu kan bisa tampak luar, berarti dia mewakili area muka ataupun anggota di luar, ya, ataupun yang nampak ya. Ada yang perwakilan dari tubuh bagian dalam, dan itu contohnya bisa kita wakili dengan foto X-ray. Dia tidak memfoto atau memotret bagian depan, tapi memfoto bagian dalam. Kemudian ditinjau dari sudut pandang matematis. Citra merupakan fungsi penerus dari identitas cahaya pada bidang dua dimensi. Jadi sebenarnya yang kita lihat citra itu adalah identitas cahaya dengan masing-masing tingkat identitas cahaya yang dipancarkan. Ya, dia punya panjang gelombang dan seterusnya ya. Kemudian pantulan objek diterima oleh suatu sistem optis dan kemudian akan menghasilkan suatu citra. Ya. Pantulan objeknya itu ya diterima oleh mata, diterjemahkan menjadi sebuah objek yang kita lihat saat ini. Bisa jadi apa yang kita lihat di depan itu, misalnya kita melihat warna putih ya, oleh mata dilihat oleh warna putih, itu belum tentu secara real itu memang warnanya putih. Ya. Tapi karena ada sebuah entitas cahaya yang dipantulkan pada suatu benda, dan benda tersebut atau cahaya tersebut memantulkan sebuah cahaya yang kita representasikan sebuah warna. Ya. Nah, itulah mungkin kalau Anda lihat film-film binatang, itu representasi warna itu bisa beda-beda. Ya, kalau kita melihat warna putih, ya suatu warna putih misalnya, oleh manusia itu dilihat warna putih, ya mungkin untuk makhluk yang lain itu bukan berwarna putih, berwarna yang lain misalnya. Nah, karena memang warna putih sendiri itu adalah representasi dari suatu objek akibat dari pantulan cahaya, kemudian kita terjemahkan menurut persepsi dari manusia. Dan semua persepsi dari manusia itu ya
kira-kira 99% itu sama. Sisanya mungkin karena gangguan mata sehingga menganggap tidak sama. Kemudian klasifikasi citra. Yang pertama adalah citra yang nampak. Misalnya adalah foto keluarga, gambar teman Anda, sesuatu yang tampak di layar monitor atau TV, hologram atau citra optis. Yang tidak tampak itu adalah citra gambar dalam file. Ya, jadi sebenarnya ada citra di dalamnya, tapi dalam bentuk file. Kemudian citra yang dinyatakan dalam fungsi matematik. Ya, jadi citra itu direpresentasikan, ya diubah ke dalam sebuah fungsi matematis. Kemudian citra yang tidak tampak lainnya adalah peta densitas material, citra distribusi panas bumi, kulit manusia, itu adalah citra yang tidak tampak. Ya. Kemudian citra tidak tampak harus diubah menjadi citra tampak. Ya. Kita munculkan ke monitor, di kertas, dan lain sebagainya. Citra yang terdapat dalam bidang pengolahan citra semuanya mengacu kepada citra diam atau still image. Ya, jadi semua citra yang bisa diolah adalah citra diam. Ya, kalaupun nantinya ada video, itu sebenarnya citra diam yang berjejer banyak. Ya. Tapi yang kita olah adalah satu demi satu citra yang ada. Nah, Anda bisa lihat di sini pengelompokan jenis-jenis citra menurut Castleman tahun 96. Ada citra sendiri, ada citra fisik tak tampak, ya. Ada citra tampak. Citra tampak Anda bisa lihat ada gambar, foto, gambar, lukisan, citra optis. Yang tidak tampak itu nanti masuk ke dalam fungsi matematis, continue, discrete, dan seterusnya. Ini menurut Castleman. Kemudian pembahasan berikutnya adalah pencitraan atau imaging. Citra digital adalah satu-satunya yang dapat diolah dengan komputer. Nah, kalau citra non digital itu harus digitalkan dulu, kemudian baru bisa diolah dengan komputer. Ya. Artinya, citra yang bisa diolah ya citra yang inti pokoknya atau dasarnya adalah bilangan binary. Ya, atau citra digital. Digital itu adalah data-data yang binary. 0101 kemudian dikombinasi ya. Ya, jadi pencitraan sendiri itu dari citra non digital itu diubah ke dalam citra digital dengan cara misalnya scanning ya. Scan, nah nanti dia berubah jadi data elektronik disimpan dalam media penyimpanan komputer. Lalu pencitraan atau imaging, kegiatan untuk mengubah informasi citra non digital menjadi citra digital. Jadi kalau ada istilah pencitraan itu berarti proses atau kegiatan yang mengubah dari citra non digital yang foto biasa, foto dengan kamera yang lama, itu kan biasanya letakkan dalam kertas. Nah, itu kita transformasi ke dalam citra digital. Nah, prosesnya adalah namanya pencitraan. Kemudian pemrosesan citra dengan menggunakan komputer sehingga dihasilkan citra yang dengan kualitas yang lebih baik dan menghasilkan informasi yang lebih berarti. Jadi kadang-kala misalnya di pencitraan sendiri foto dasarnya itu tidak terlalu tajam, tapi begitu nanti diubah ke dalam citra digital, kita bisa memanipulasi piksel demi piksel sehingga menghasilkan warna yang lebih baik gitu ya, lebih mudah dibaca ya, dan seterusnya. Kemudian pengolahan citra sendiri dapat dilakukan apabila perbaikan atau modifikasi citra perlu dilakukan untuk meningkatkan kualitas penampakan atau untuk menonjolkan beberapa aspek informasi yang terkandung dalam citra. Ya. Jadi sebuah gambar sendiri itu bisa kita olah bila mana kita menginginkan sebuah modifikasi yang lebih baik. Ya. Jadi namanya pengolahan citra seperti itu. Kalau misalnya nggak lebih baik ya nggak usah, nggak perlu.
Namanya pengolahan gambar itu harapannya ada sesuatu informasi yang menarik atau dipertajam atau diperjelas dari informasi awal yang diterima. Kemudian elemen di dalam citra perlu dikelompokkan, ya, dicocokkan atau diukur. Lalu sebagian citra perlu digabungkan dengan bagian yang citra yang lain. Ya, kadang-kadang bisa seperti itu. Nah, tata urutan pengolahan citra digital adalah seperti ini. Citra non-digital atau sifat-sifat fisik objek, ya, kemudian pencitraan, ya, diubah dari yang non-digital tadi di scanning atau di foto, gitu ya. Jadilah citra digital, lalu diolah lagi lebih lanjut dan dianalisis. Hasil akhirnya nanti pengolahan citra digitalnya bisa kita ambil tarik kesimpulan, ya, terhadap gambar tersebut, itu gambar apa, ya, kemudian bagaimana proses penanganan selanjutnya. Nah, di bidang komputer sendiri itu nanti sebenarnya ada 3 bidang yang berkaitan dengan data citra, ya. Jadi yang ke depan yang bisa Anda pelajari di dalam pengolahan citra digital itu ada 3, yaitu ilmu grafika komputer, atau ada yang mengistilahkan komputer grafik, lalu pengolahan citra, ya, image processing, dan pengenalan pola atau pattern recognition. Ya, itu kalau bidang yang kita kaitkan dengan data citra, kita bisa masuk ke 3 bidang itu. Oke ya, lanjut saja. Nah, Anda bisa lihat di sini kalau grafika komputer dari deskripsi data ke citra. Kalau citra ke citra itu pengolahan citra, kalau citra ke deskripsi itu pengenalan pola. Oke ya, itu tata urutannya. Yang pertama adalah mengenai grafika komputer. Bertujuan untuk menghasilkan citra dengan primitif-primitif seperti primitif geografis, seperti halnya garis, lingkaran, dan seterusnya, ya. Primitif tersebut memerlukan data deskripsi, misalnya koordinat titik, panjang garis, tebal garis, jari lingkaran, dan sebagainya. Lalu, dia juga memainkan peranan dalam bidang virtual reality dan visualisasi. Ya, jadi kalau Anda masuk ke dalam ilmu bidang grafika komputer, maka tujuannya adalah untuk menghasilkan citra dengan primitif geometri seperti garis, lingkaran, dan seterusnya. Nah, itu juga harus ditentukan juga koordinat titik, panjang, garis, tebal, dan seterusnya. Ya. Dan sangat berperan aktif dalam bidang virtual reality dan visualisasi. Itu pasti akan menggunakan grafika komputer. Nah, grafika komputer sendiri itu mulai data deskripsi, ya, kemudian ke citra. Data deskripsi sendiri itu adalah data mentah, raw data, kemudian di grafika komputer keluarlah sebuah citra. Ya. Nanti contohnya ya, data deskripsinya ada luas 0,0,0,40. Ada line lagi ya, 0,40, 60, 60. Ada line lagi 40, 60, 80, 40. Nah, akhirnya dengan sebuah garis lingkaran seterusnya itu digabungkan jadi satu, ya, tata urutannya, cara kodenya, kemudian terlihatlah situ adalah sebuah objek. Ya, ini kita dugaan pertamanya adalah sebuah rumah. Lalu pengolahan citra sendiri bertujuan memperbaiki kualitas citra agar mudah diinterpretasikan oleh manusia atau mesin. Ya. Kalau manusia mungkin hanya
visualisasi ya, visualisasi yang tampak oleh mata manusia. Sedangkan mesin sendiri itu dia sampai levelnya ke piksel. Ya, dia lebih detail dalam memperbaiki atau mengenal dari sebuah citra. Nah, pengolah citra sendiri itu mentransformasikan suatu citra menjadi citra yang lain. Ya, citra yang pertama mungkin gambarnya adalah gambar tidak terlalu tajam. Kemudian diolah oleh pengolah citra jadinya gambar yang tajam yang bisa kita tahu detailnya. Ya, termasuk di dalamnya adalah mengenai kompresi citra. Ya. Ya, jadi nantinya pengolahan citra sendiri itu mulai dari citra yang mungkin kualitasnya nggak begitu baik, diolah, jadilah sebuah citra yang hasil pengolahan citra yang harusnya lebih baik daripada citra yang sebelum diolah. Nah, berikutnya adalah pengenalan pola. Nah, pengenalan pola mengelompokkan data numeris dan simbolik secara otomatis ke dengan mesin. Nah, tujuannya adalah untuk mengenali objek dalam suatu citra. Komputer berusaha menirukan pola pikir manusia untuk mengenali objek. Pertama kali yang kita ketahui sebuah objek itu dari citra. Ya. Nah, misalnya kita hanya dengan melihat tampak belakang ya, kadang-kadang kita juga sudah bisa mengenali ya pola dari sebuah manusia. Contohnya adalah teman kita. Nah, itu ciri-cirinya sudah dikenali oleh otak, kemudian mata meneruskan melihat lagi objek yang sama itu atau yang mirip itu ya, itu bentuk-bentuknya atau polanya sama. Nah, makanya nanti kita bisa melihat atau mempelajari pengenalan pola juga untuk pengolahan citra digital. Ya, jadi kalau pengenalan pola dari citra itu nanti ada sebuah deskripsi objeknya dari citra yang sudah kita rekam ya, dan kita olah. Itu hasilnya adalah deskripsi objek. Harusnya pengenalan pola seperti itu, bukan citra ke citra. Ya. Kemudian aplikasi pengolahan citra digital. Contohnya di situ adalah penginderaan jarak jauh lewat satelit atau pesawat udara. Pemetaan geografis, pemetaan prediksi hasil panen pertanian, perkembangan kota, pengendalian banjir, dan pengendalian api. Ya. Nah, ceritanya juga saat ini Anda mungkin bisa lihat Google Earth, ya, Google Map, itu dengan baik sekali dia mengetahui semua peta yang ada di bumi, karena dia punya di Google sendiri punya satelit yang tersebar di seluruh penjuru bumi. Ya. Nah, itu difoto gitu ya, difoto still image-nya, kemudian dikombinasi dimasukkan ke Google Map, misalnya. Kemudian pengolahan citra yang lain adalah bidang perdagangan, pembacaan barcode, pengenalan huruf angka pada formulir secara otomatis. Ya. Kemudian transmisi citra untuk aplikasi bisnis. Ya, citra sendiri itu kan bisa ditransmisikan ya dari satu titik ke titik yang lain. Contohnya adalah televisi, telekonferensi, transmisi fax, komunikasi melalui jaringan komputer, dan komunikasi militer. Lalu bidang geologi sendiri itu misalnya pengenalan jenis batu-batuan melalui citra, satelit, atau Landsat. Ya. Oke. Contoh yang lain adalah pengolahan dalam bidang medis. Misalnya adalah pengolahan foto sinar X, lalu nuclear magnetic resonance atau NMR, rekonstruksi citra janin dengan menggunakan USG, dan seterusnya. Ya. Itu adalah salah contoh mengenai dalam bidang medis. Kemudian dalam bidang radar itu mendeteksi dan menganalisa sasaran atau mengenali sasaran. Ya.
Lalu robotika itu pengenalan objek atau benda dan pemeriksaan dalam industri spare part. Ya, itu adalah aplikasi pengolahan citra digital. Contoh yang lain di bidang militer, mengenali sasaran peluru kendali, mengidentifikasi pesawat musuh. Nah, itu ya mau nggak mau harus kita kenali. Ini misalnya rudal tipe apa. Nah, itu bisa dilihat dari gambarnya. Lalu bidang biologi itu pengenalan jenis kromosom melalui gambar mikroskop. Ya. Nah, itu. Jadi kromosomnya seperti apa? Nah, itu bisa kita lihat dari kromosom contoh yang lain. Lalu bidang komunikasi data, ya, misalnya pemanfaatan data yang akan ditransmisikan, ya, atau dikompres. Lalu bidang hiburan sendiri, pengolahan citra itu adalah pemanfaatan video. Lalu secara hukum, pengenalan sidik jari, pengenalan foto, narapidana. Ya, banyak sekali aplikasi-aplikasi yang digunakan pada pengolahan citra. Ya. Nah, ini sistem pengolahan citra digital di Laboratorium Signal dan Image Processing di Universitas California. Ya. Karena nanti bisa baca sendiri ya, mulai dari pengetikan, ada yang dari scan, ya, ataupun dari device yang sudah disediakan, nanti outputnya sebelah kanan, ya, dia menghasilkan apa. Oke, kemudian berikutnya klasifikasi pengolahan citra digital. Ya. Anda bisa masuk ke image representation and modeling, ada image enhancement, ada image restoration, ada image analysis, image reconstruction, dan image data compression. Nah, berikutnya adalah image representation dan modeling. Ya, itu yang klasifikasi yang pertama. Itu maksudnya apa? Ya, modeling sendiri kalau di sisi image representation itu adalah satuan terkecil dari suatu citra adalah picture element atau pixel. Ya, pixel itu adalah nama dari pixel element atau PEL. Nah, di ilmu image representation itu nanti kita akan mempelajari sub-ilmunya atau subbabnya. Mulai dari perception model, ada yang lokal model, ada yang global model. Ya, jadi bisa Anda lihat breakdown dari image representation and modeling. Ada 3 ya, dan masing-masing ada keterangannya. Image enhancement, ya, apa itu? Tujuannya adalah menonjolkan ciri-ciri tertentu dari citra. Yang paling banyak image enhancement itu adalah mengenai perbaikan kontras. Ditajamkan supaya mata bisa melihat dengan baik gambar yang sudah disajikan. Ada yang perbaikan tepi pakai edge, ada yang pewarnaan semu dengan menggunakan pseudo coloring, kemudian penapisan derau bisa noise filtering, dan penajaman citra atau magnifying, ya, atau pembesaran citra. Berguna pada ekstraksi, penonjolan citra, ciri-ciri citra, analisis citra, dan penampilan informasi secara visual. Ya. Image enhancement itu adalah peningkatan gambar, ya, supaya lebih mudah dibaca. Salah satu teknik peningkatan citra itu misalkan perentangan kontras, ya, biasanya kontrasnya lebih baik lagi. Akan memetakan tiap grayscale atau ke grayscale yang lain dengan transformasi yang telah ditentukan. Misalnya dengan perataan histogram atau histogram equalization. Biasanya pakai ini, histogram equalization. Lalu berikutnya adalah image restoration. Apa itu image restoration? Ya, tujuannya mengurangi atau meminimalisasi atau membuang degradasi derau yang telah diketahui dari suatu citra. Ya, jadi
Misalnya ya, image restoration itu menghilangkan kekaburan atau blurring dari suatu citra yang disebabkan karena keterbatasan kualitas sensor atau lingkungannya. Penampisan draw, koreksi bentuk geometris yang disebabkan karena ketidaklinearan sensor. Ya, seperti halnya noise lah ya, noise pada sebuah gambar. Ada gangguan dari gambar tersebut, baru kita restoration atau kita perbaikinya. Namanya seperti itu. Nah, contohnya kalau misalnya proses blurring pada proses pencitraan, maka ada formula matematik yang diaplikasikan di tiap pixel gambar yang ada. Ya. Saya tidak menjelaskan matematikanya, ya. Kemudian masalah restorasi citra umumnya adalah untuk mencari citra asli. Jika diketahui PSF-nya atau fungsi citra dalam keadaan kabur dan noise secara statistik. Digunakan Tapis Winner, maksimum likelihood, maksimum entropi, dan maksimum E posteriori. Merupakan tapis non-linear sehingga untuk menyelesaikannya memerlukan teknik iterasi. Lalu berikutnya bidangnya adalah image analysis. Ya, dititikberatkan pada pengukuran kuantitas dari suatu citra untuk menghasilkan deskripsi dari citra tersebut. Ya, contohnya adalah pembacaan label pada item toko swalayan, penyortiran komponen dalam industri perakitan, atau mengukur ukuran sel dalam darah merah pada citra medis. Ya, contoh saja itu yang pembacaan label ya, barcode ataupun QR code ya, di aplikasi atau dalam sebuah kertas. Nah, itu masuk ke image analysis. Ya, dibaca, ditelusuri, ataupun ada formula matematiknya, dia menghasilkan sebuah decision. Lalu image analysis sendiri itu dapat pula diterapkan pada pengendalian dengan robot untuk menggerakkan suatu objek setelah diidentifikasi objek tersebut. Kemudian yang kedua, untuk mengenali objek tersebut, dan selanjutnya adalah salah satu contohnya adalah teknik segmentasi yang dapat digunakan untuk misalnya. Nah, ini contohnya adalah gise pada sebuah pabrik. Nah, itu lebih efektif itu dengan menggunakan image analysis berbasis digital atau komputer. Ya, kalau dengan menggunakan mata manusia itu bisa jadi sering salah juga. Nah, image analysis sendiri yang digunakan adalah penderitaan tipe objek atau edge detection. Ada menggunakan ekstraksi batas atau boundary, ada yang menggunakan representasi daerah atau region. Lalu untuk membentuk citra dua dimensi sendiri atau lebih jika diketahui beberapa buah proyeksi citra satu dimensinya. Secara matematis dapat digunakan dengan teori transformation pattern. Dari satu contoh dari sebuah ronsen ya, untuk mengetahui misalnya perutnya, kondisinya bagaimana. Ya. Kadang-kala di image reconstruction sendiri ya di MRI atau di X-ray itu mungkin gambarnya pisah-pisah. Kemudian direkonstruksi jadikan satu kesatuan gambar dalam bentuk video. Berikutnya adalah image data compression. Ya, image data compression sendiri adalah data yang berhubungan dengan informasi visual akan berukuran sangat besar, sehingga memerlukan tempat penyimpanan data yang besar pula. Maka diperlukan kompresi data citra. Data citra yang misalnya ukuran awalnya 1,4 mega itu bisa dikompres menjadi 200 kilo. Ya, penurunannya luar biasa. Ya, kompresnya juga sulit. Oke, ini adalah mengenai storage ya dari beberapa lembaga ya. Kemudian lanjut di
image data compression, ya, teknik kompresi data citra difokuskan pada pengurangan jumlah bit yang diperlukan untuk mentransmisikan citra tanpa kehilangan informasi yang berarti. Dua teknik dasarnya adalah lossy compression dan lossless compression. Ya, itu adalah teknik-teknik dasar dari sebuah image data compression. Nah, adik-adik sekalian, itu adalah pengantar dari image processing, ya. Intinya adalah saya ingin memberikan pengantar kepada Anda bahwa ini loh dunia image processing, dan image processing sendiri itu dunianya masih sangat luas, masih terbuka lebar untuk pengembangan ke depannya. Tapi memang sudah cukup banyak yang masuk dalam dunia image. Nah, adik-adik sekalian, tugas Anda selama kurang lebih beberapa minggu ke depan itu adalah, kalau saya biasanya mencarikan Anda teknologi-teknologi contoh mengenai contoh aplikasi peta gitu ya, atau aplikasi yang kemarin mengenai voice, itu sudah saya berikan ke Anda, dan sekarang gantian, mulai minggu depan Anda membuat presentasi dan demo tentang aplikasi yang berhubungan dengan pengolahan citra dalam berbagai bidang. Ya, tadi kan sudah dijelaskan, bidang apapun bisa Anda pakai satu saja, ya, tidak semua bidang Anda pakai satu saja. Itu kelompokan 2 orang. Ya, kelompokan 2 orang, dan nantinya di mulai minggu depan itu Anda presentasi dan menjalankan demo programnya, ya, demo aplikasinya. Nah, aplikasinya sendiri itu Anda tinggal comot saja di internet, ya. Jadi presentasi mengenai citra digital, ya, apapun itu, ya, teknologinya kan ada, ya. Ada yang pengenalan wajah, pengenalan QR code, pengenalan mungkin mata, ya. Dan aplikasi-aplikasi yang image yang lain, ya, tidak harus wajah saja, ya, semuanya itu bisa, ya, yang terkaitan dengan gambar. Anda bisa presentasikan itu, ya, sekaligus demonya. Ya, demo aplikasinya itu jalan atau tidaknya, ya, kita ketahui, sehingga nanti semua teman Anda tahu teknologi mengenai image processing saat ini. Ya, harapan saya nantinya Anda di minggu depan itu sudah mulai demo, ya, mungkin 2-3 kelompok tiap pertemuannya, dengan satu kelompok itu 2 orang. Nanti kalau pasti akan ganti hari, ya, entah itu ganti minggu lah, ya, ganti minggu, entah nantinya dalam satu pertemuan itu 2 kelompok atau 3 kelompok, kita akan cari tahu atau lihat situasi di jam tersebut, ya. Insya Allah lah minimal 2 kelompok tiap minggunya. Setelah minggu depan selesai kelompok yang bersangkutan, maka nanti minggu depannya lagi itu kelompok yang. Harapan saya di satu kelas ini Anda mengambil topik yang beda. Walaupun sama tidak apa-apa, tapi aplikasinya dengan aplikasi yang sama persis kemudian ada demokan. Yang saya ambil adalah demo yang pertama, ya, demo yang kelompok yang lain yang sama persis topiknya itu akan saya tolak. Yang saya terima adalah demo yang pertama kali, ya. Kalau itu misalnya topiknya sama. Kira-kira mungkin 3-4 minggu ke depan kita mempelajari khusus teknologi-teknologi contoh image processing.